usaha kita harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah, dibarengi dengan doa yang benar kepada Allah. Ya tentu saja doa supaya terkabul bagaimana? Ya yang pertama harus niat, harus didasarkan tauhid kepada Allah, iman yang benar bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Dialah satu-satunya yang kita minta dan dia satu-satunya yang akan menjawab permintaan kita. Makanya nggak boleh doa itu pakai minta ke selain Allah. Ya, kalau kita minta doa kepada kepada makhluk selain Allah, maka kita jatuhnya musyrik. Ya. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, ketika kita berdoa itu harus apa? Adabnya ada. Ya, harus terpenuhi adabnya. Apa adabnya? Pertama dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian kedua dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sama ketika mulai doa dengan hamdalah dan salawat, maka ditutup doa itu juga dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin ada pertanyaan, kenapa doa perlu ada salawat? Salawat itu ibaratnya Anda isi mobil dengan Pertamax turbo. Doa semua orang bisa nyampe kepada Allah, tapi biar lebih cepat nyampe, kasih Pertamax turbo. Caranya bagaimana? Dengan bersalawat itu. Sebenarnya doa itu cukup dengan hamdalah, tapi kalau hamdalah aja kurang nendang. Ya, mesti ada salawatnya juga. Itu adabnya kata para ulama. Ya, ibarat kata semua orang bisa berhubungan dengan Allah langsung berdoa, bisa. Dengan hamdalah, iya. Tapi kalau mau lebih cepat sampai doa itu kepada Allah, ya, lebih diperhatikan oleh Allah, sebutlah nama Nabi Muhammad SAW dalam doa kamu, yaitu dengan bersalawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum. Yang sama-sama kita hormati seluruh hadirin hadirat, para karyawan dan juga pimpinan PT Lintas Teknologi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan karena segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika kata alhamdulillah itu digunakan di dalam Al-Qur'an, maka ada 5 hal yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa kita wajib dan perlu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Naml itu, ya, mulai dari ayat 60, 61, 62, 63, 64, 65 itu ada 5 pertanyaan. Ya. 5 pertanyaan sekaligus juga menjadi sebuah peringatan buat kita bahwasanya memang hanya Allah lah yang pantas untuk kita puji. Kenapa? Yang pertama, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia pula yang menurunkan air, hujan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat indah, ya, dan kita tidak sanggup untuk menumbuhkan itu semua. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah juga yang menciptakan atau menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal, ya, yang nyaman, yang bisa ditinggali, yang bisa dieksplorasi, yang tersedia rezekinya. Kita semua ini ada di dalam perut bumi ini, dan Allah menjadikan
di bumi itu sungai-sungai yang mengalir. Ya, kemudian ada gunung-gunungnya, Masya Allah. Kemudian di antara lautan itu Allah jadikan ada pertemuan antara sungai dan laut. Itu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menariknya teman-teman, yang ketiga itu justru pertanyaan ini berkaitan dengan tema kita sekarang ini, ya. Ketika di dalam ayat 62 Allah mengatakan amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah. Siapa yang sanggup dan mampu untuk menjawab atau mengabulkan doa ketika orang itu berada dalam kesulitan, ya, dan yang sanggup untuk menghilangkan kesusahan itu, ya, maka pertanyaan di dalam ayat itu menyatakan apakah ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk kita sembah? Tapi sayangnya sedikit sekali orang yang mau ingat dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi kenapa saya buka dengan ayat 62 surat An-Naml ini, karena penting buat kita semuanya untuk senantiasa mawas diri. Ya, maka kalau kita awali segala, ya, perbuatan itu dengan mengucapkan apa? Basmalah, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kali kita mengakhiri, ya, setiap perbuatan, maka kita akhiri dengan membaca apa? Hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua untuk apa fungsinya? Agar kita senantiasa mawas diri mengingat Allah. Ya, mau memulai pekerjaan, kita awali dengan menyebut nama Allah. Supaya apa? Supaya ketika kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, rutinitas kita, senantiasa dilandasi niat yang baik dan benar untuk mencari ridha Allah, mencari nafkah yang halal, ya. Kemudian ketika kita bekerja, kita tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang harus kita ingat. Lalu setelah kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, ya, maka kita harus tutup dengan apa? Hamdalah. Ya. Kenapa perlu ditutup dengan hamdalah? Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap aktivitas kita, itu juga dalam rangka mawas diri dan mengingatkan kita agar kita tidak menjadi hamba yang kufur nikmat. Bahwa setiap usaha kita, setiap prestasi yang kita capai, itu semuanya berasal dari Allah. Maka yang pantas dan berhak untuk mendapatkan pujian itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekarang hari ini puasa hari keberapa? 16 sampai 17? Hah? Kok ada yang 15 tadi jawab ya? Nah, mulai dehidrasi nih. Ngetes aja ingetan ya. Ya, memang jam-jam segini ini jangankan Anda ya. Ya, Anda yang duduk saja santai gitu, itu kadang agak error itu. Ya, sudah menurun daya ingatnya. Apalagi saya ini. Ya, dari siang, dari pagi ada pengajian online, nggak tidur habis subuh gitu ya. Kemudian ada kajian zuhur tadi di mana? Di kantor KPK. Tapi alhamdulillah saya masuk kantor KPK itu bukan pakai pakaian oranye gitu ya. Dalam rangka mengisi pengajian ya. Dan sore ini alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan teman-teman di PT Lintas Teknologi. Jadi kita hari ke-16 Mas ya? Betul? 16. Benar? Atau 17 ya? Ya, 16 atau 17. Kalau kita lihat di sini, ya intermezzo dikit ya. Apa namanya, di kalender Ummul Qura ini 16. Tapi kalau Kementerian Agama, puasanya baru 15 ini. Ya, jadi 15 dan 16 ya. Jadi ada yang puasa sudah 15 hari atau puasanya sudah 16 hari ini. Alhamdulillah. Jadi coba teman-teman perhatikan ya. Ayat-ayat tentang ibadah puasa itu menarik ya. Bukan hanya berbicara tentang
perintahnya beribadah puasa, lalu bukan hanya menjelaskan untuk apa atau targetnya apa, tujuannya apa, ya, juga diberikan masa tenggatnya, temponya apa, tempo kita beribadah itu berapa lama, ayaman ma'dudat, berapa lama ayaman ma'dudat, syahrul Ramadan. Ini kan menarik, itu kan seperti kita sedang memulai sebuah niat, memulai sebuah pekerjaan, lalu kemudian kita sudah diberikan tenggat targetnya untuk apa pekerjaan itu, lalu kemudian kita diberi waktu, ya, waktu untuk memenuhi target itu berapa lama. Ya, ibarat kita ini sedang di training, ya, di training dalam 1 tahun kita selalu ada training sebagai hamba Allah yang beriman itu selalu apa? Diminta untuk mengupgrade, ya, mengupgrade apa? Kapasitas, kualitas keimanannya harus senantiasa diupgrade setiap tahun. Ya, kalau Anda di tengah pekerjaan yang sifatnya duniawi, ya, itu selalu ada upgrading, ya. Upgrading kemampuan, upgrading skill, upgrading wawasan, pengetahuan, ya. Itu untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja kita atau target-target di perusahaan di mana kita bernaung. Gitu. Jadi sebenarnya ibadah dalam Islam itu juga sebenarnya sangat erat kaitannya dengan apa? Produktivitas manusia. Kalau kita ambil nilai-nilai value, ya, sebuah pekerjaan atau bisnis perusahaan itu ada bahkan di dalam ibadah puasa itu sendiri. Jadi jangan kita kira bahwa ibadah puasa itu hanya sekedar ibadah spiritual, ya. Mungkin kita selama ini melaksanakan ibadah puasa hanya dimaknai secara spiritual, ya, bicara dari iman, kemudian ayatnya kutiba alaikumusiyam, ya, itu kan hafal tuh, ya. Tapi kalau ayat yang berikutnya nggak hafal itu, ya, walaupun sudah setiap tahun dibaca gitu kan, ya, ayatnya itu kutiba lagi, ya, nggak beranjak dari ayat kutiba, ya, ayat 184-nya juga nggak ingat apa gitu kan, apalagi 185, 186 sampai 188 gitu. Nah, oleh sebab itu, mari kita upgrade, ya, wawasan kita tentang ibadah puasa ini, bagaimana kaitannya dengan peningkatan usaha, peningkatan prestasi, peningkatan kerja, tetapi juga kita tidak melupakan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah sedang melatih kita, membentuk karakter kita melalui training puasa ini. Coba bayangkan, umat beriman dari ujung timur sampai ujung barat, ya, permukaan bumi ini, itu semua dimasukkan ke dalam sebuah program. Ya, ini sedang diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada programming massal, ya, ada training massal yang sifatnya kolektif, ya. Semua yang beragama Islam, yang akil balik, ya, yang sehat, yang mampu, dia wajib berpuasa. Ya, apakah dia kaya, miskin, ya, kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, ya, semuanya sama. Ya, kecuali ada dispensasi ya, misalnya kaum perempuan gitu, ya, yang dia setiap, kalau kita umat Islam ini ngelihat bulannya setahun sekali, tapi kalau perempuan tiap bulan dia datang bulannya gitu kan. Nah, oleh sebab itu ini setiap setahun ini kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di training. Bagaimana soal program, ya, peningkatan iman itu sama dengan peningkatan kita bekerja. Sebagaimana Anda dibebani target oleh perusahaan untuk meningkatkan targetnya, ya, pencapaiannya dari tahun ke tahun, maka seperti itu juga iman itu. Jadi iman itu nggak boleh ditelantarkan. Ya. Kalau bisnis, pekerjaan ditelantarkan sama prestasi kita dengan tahun yang lalu, itu namanya bisnis yang rugi. Ada nggak bisnis yang mengatakan ukuran bisnis itu kalau target kita tahun ini sama atau bahkan kurang dari tahun lalu, itu dia katakan bisnis yang sukses? Ada yang bilang begitu? Nah, berarti teorinya keliru itu, ya. Namanya bisnis, usaha, dia setiap tahun itu harus meningkat. Ya, itu pula yang disebut dengan iman. Jadi iman ini kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada istilah, ya, senantiasa kita bertransaksi, berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah.
Allah membeli dari kita, orang-orang yang beriman. Ya, membeli apa? Amal usaha kita. Ya, membeli kerja keras kita. Ya, apakah kita mampu untuk meningkatkan keimanan kita atau tidak? Memperbaiki keislaman kita atau tidak? Kalau kita mampu meningkatkan kinerja iman dan Islam kita, maka Allah akan membelinya. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Ya, mereka akan mendapatkan surga. Gitu. Jadi surga itu hasil dari apa? Jual beli kita dengan Allah. Gitu ya. Itu kalau bahasa Al-Quran itu bahasa bisnis, bahasa perdagangan. Bukan berarti agama ini kita perdagangkan, tidak. Ya. Tapi Allah membahasakan itu semua, hubungan kita dengan Allah, kita beribadah kepada Allah, ya. Kemudian peningkatan kita setiap tahun iman itu harus ada hasilnya, nyata. Itu mutlak, seperti tadi dibacakan ayat oleh saudara kita. Ya, surat At-Taubah ayat berapa tadi? 105 ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, bekerjalah kalian. Ya. Semaksimal mungkin yang kalian bisa. So apa? Allah tidak akan mengkhianati hasil usaha kita. Pasti Allah itu akan apa? Melihat fasayarallahu amalakum. Ya, amal kalian di dunia ini, ya, usaha, ibadah, ya, kerja keras kita itu pasti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dievaluasi. Pasti akan dilihat, ya. Tidak akan sia-sia, dan itu akan berbalas dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah puasa itu, ketika kita training itu, ketika kita mengisi bulan puasa ini dengan ibadah-ibadah, ya, dengan latihan-latihan spiritual, latihan kita meningkatkan kepekaan sosial, kepedulian sosial, latihan kita untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya, latihan untuk apa? Pengorbanan kesenangan diri kita, latihan apa lagi? Latihan kesabaran, ya, latihan kedisiplinan, gitu kan? Latihan kita terus senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Itu kan semua makna latihan-latihan yang ada dalam ibadah puasa. Ada satu ayat yang disisipkan di situ tentang pentingnya berdoa kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Doa dalam kehidupan muslim itu sangat penting. Kenapa? Karena doa itu simbol bahwa kita ini menghajatkan diri kita ini, menghajatkan segala hal, segala sesuatu, menggantungkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa hajat hidup manusia? Teman-teman, ada berapa macam? Basic need manusia itu apa? Saya mau tanya nih. Ya, apa? Basic need manusia itu ada 3 macam. Tapi bukan sandang pangan papan. Itu anak SD juga tahu, ya kan? Nah, si Udin juga tahu kata stiker itu ya. Nah, kalau basic need manusia itu yang pertama adalah basic need dia menghajatkan diri kepada Allah dan kepada petunjuk bimbingan Allah dalam hidupnya. Itu basic need kita itu. Itu jangan ditinggalkan. Jangan kita punya basic need ini hanya sandang pangan papan aja gitu kan. Lalu kita nggak merasa memiliki kebutuhan dasar, yaitu harus mengenal Allah. Ya, harus tahu petunjuk Allah itu dalam kehidupan itu seperti apa. Itu basic need yang pertama. Yang kedua, secara fisikal, secara materi, kita perlu sarana fasilitas di dunia ini. Nah, itu baru masuk sandang, pangan, dan papan. Ya, kalau dalam Al-Quran itu bahasanya la taju'a fiha wala ta'ra wala tazma'u wala tadha. Kamu, hai Adam, di surga itu tidak boleh apa? Telanjang. Ya, tidak boleh kelaparan. Tidak boleh kehausan dan tidak boleh apa? Kepanasan. Jadi itu simbol dalam Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu bukan hanya kitab kita untuk ibadah, tapi itu banyak sekali simbol-simbol kita untuk meraih prestasi, ya, mendapatkan pencapaian-pencapaian dunia. Sehingga ketika berbicara tentang Nabi Adam pun itu disinggung masalah basic need manusia ketika nanti ada di dunia. Yang ketiga, kita butuh apa? Butuh pasangan hidup. Jadi butuh apa? Yang pertama, menghajatkan hidup kita ini kepada Allah sebagai pembimbing hidup kita. Yang kedua, butuh sarana hidup, sandang pangan papan. Yang ketiga, butuh pasangan hidup. Ada nggak di sini yang nggak perlu pasangan hidup? Maunya jomblo? Assalamualaikum. Ada yang mau jomblo terus? Ya. Bahkan
Basic need secara fitrah ingin punya keturunan. Ya. Kan itu anak itu perhiasan. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Anak dan harta itu adalah perhiasan hidup ke dunia. Itu fitrah. Kita punya hajat untuk itu gitu. Ya. Kalau manusia tidak memiliki hajat itu berarti ada sesuatu yang error dalam dirinya. Ya. Kenapa? Kalau dia nggak butuh Allah itu berarti manusia error. Ya, nggak peduli iman Islam. Kalau dia nggak merasa butuh sarana hidup, sandang pangan papan, dia juga error. Ya, berarti dia bukan manusia itu ya. Binatang saja perlu hajat hidupnya. Yang ketiga, manusia itu perlu pasangan hidup. Ya. Makanya kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat itu dinyatakan wa idza sa'alaka ibadi, wahai orang-orang yang berpuasa. Jika ada di antara kamu orang-orang hambaku ya, yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bertanya kepadamu wahai Muhammad, anni, ya, tentang aku. Ya, jawablah fa inni qarib. Jawablah bahwasanya aku itu maha dekat. Ya, kedekatan seorang hamba kepada Allah ya dibalas oleh Allah dengan apa? Kedekatan Allah kepada hambanya. Jadi bukan hanya kita yang ingin mendekat kepada Allah, tetapi juga Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala itu juga senantiasa mendekati kita, ya, memperhatikan kita, gerak-gerik kita, ya. Apa isi hati kita Allah tahu. Ya. Nggak perlu kita ungkapkan, Allah sudah tahu. Tidak perlu kita ekspresikan, Allah juga tahu hajat kita. Ya, sehingga ada banyak doa di dalam Al-Qur'an itu dicontohkan. Ya, contoh banyak sekali doa dalam Al-Qur'an itu dari para nabi ya, terutama ya orang-orang soleh itu banyak sekali contoh dalam doanya. Misalnya doa siapa? Doanya Nabi Nuh. Ya, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan. Ya, saking keselnya Nabi Nuh ini. Ya, melihat umatnya, kaumnya ini berpaling, nggak mau beriman, dia doakan, ya Allah jangan sisakan satu rumah pun di dunia ini buat orang kafir gitu. Ya, orang yang nggak mau beriman kepadamu itu jangan disisakan satu pun rumahnya di dunia. Hancurin aja semua, kira-kira begitu. Ya, ada lagi doa siapa? Nabi Musa. Rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Engkau telah memberikan Fir'aun itu semua kemegahan harta dunia. Ya, perhiasan dunia Engkau berikan. Rabbana tmis ala amwalihim. Ya Allah, saatnya Engkau cabut itu nikmat yang Kau berikan kepada Fir'aun. Ya, itmis ala amwalim, hancurkan harta benda miliknya. Ya, washdud ala qulubihim, keraskan hati mereka. Ya, fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Siapa? Mereka tidak akan beriman kecuali sampai mereka betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri siksa yang pedih. Itu. Apalagi doa dalam Al-Quran. Ya, doanya yang terkenal itu Nabi Ayub. Ya, wa ayyuba idznada rabbahu. Itu surat apa? Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya. Ya Allah, kata Nabi Ayub, sungguh aku telah tertimpa penyakit, musibah. Dia nggak sebutin penyakitnya, musibahnya apa. Wa anta arhamur rahimin, karena Nabi Ayub yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang sedang dialaminya itu. Ya. Dan Kau adalah Zat yang Maha pengasih dari orang-orang yang menyayangi. Jadi Nabi Ayub itu bahkan minta sembuhkan penyakitnya aja, dia nggak ngomong. Cuma mengeluhkan, memberitahukan ya bahwa aku ini terkena penyakit. Rabbi inni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya, dia nggak diminta disembuhkan penyakitnya, enggak. Cukup dengan apa? Dengan menyampaikan hajatnya, kondisi dia sekarang itu seperti apa. Ya, sama dengan kita sekarang misalnya. Kalau saudara menginginkan hajat ya, ingin pertama kalau belum dapat kerjaan, fresh graduate kan, pengennya apa? Punya kerjaan. Ya, datang ke orang tua, mak bapaknya, minta doakan, ya kan, supaya dapat pekerjaan yang baik. Gitu. Ketika
baru lulus SMA mau lanjut ke perguruan tinggi, kita juga minta doa kepada orang tua. Ya, pengen masuk kampus atau perguruan tinggi yang baik, dan kalau bisa dapat beasiswa, kan begitu. Selalu manusia ini selalu apa? Ada harapan-harapan, ada capaian-capaian, dan itu tidak bisa tidak dengan doa. Ya, karena Nabi SAW menyatakan apa dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh berapa orang sahabat dari baginda Rasulullah SAW, di antaranya dari rawinya dari Thauban, maula Rasulillah, dan juga Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Dalam dua riwayat, redaksinya hampir mirip. Nabi SAW menyatakan begini, ya, la yazidu fil umri illal bir. Ya, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali perbuatan baik. Jadi kalau Anda mau ya umurnya panjang, banyaklah berbuat baik. Ini kata Nabi SAW. Ya, wala yaruddul qada wala yaruddul qadar illa doa. Dan tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Gitu. Ini takdir kita kan semua sudah digariskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kapan kita mendapatkan rezekinya, waktunya kapan, jodohnya kapan, dengan siapa, kapan itu terjadi, kemudian sampai bahkan ajal kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takaran rezeki kita juga sudah ditetapkan, nggak akan tertukar ya dengan orang lain. Tidak akan lebih, tidak akan kurang. Ya. Itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa meningkatkan adanya perubahan takdir itu hanya doa. Ya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan begini, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, kemudian Ibnu Majah itu ada 3 kalau seorang hamba, ya, dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ disebutkan ma min muslimin yad'ullah bida'watin. Tidak ada seorang muslim yang memohon, meminta kepada Allah dengan satu doa. Selama doa itu tidak ada yang dia minta untuk kejahatan, perbuatan dosa dan maksiat, ma laisa fiha ithmun, ya. Jadi kalau doa kita pengen bermaksiat, nah itu nggak benar. Ya. Itu malah jadi apa? Jadi dosa buat kita. Kita doa, ya, ya Allah, doakan saya, ya. Ya Allah, saya minta, ya, saya bisa menang lotre, menang judi gitu. Kira-kira ada yang begitu doa? Ya Allah, saya izinkan saya, berikan saya supaya bisa menang judi. Itu kan doa untuk maksiat, ya. Itu doanya sendiri itu udah jadi maksiat itu. Ya, maka gak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan saya untuk apa? Untuk berzina misalnya, kan begitu ya. Sampai ada buku begini tulisannya. Tuhan izinkan aku berzina, ya. Nauzubillah min zalik itu. Ya. Kemudian pokoknya segala bentuk dosa dan maksiat itu nggak boleh kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita dikabulkan itu. Ya. Wala qati'atur rahim. Ya, selama doa itu yang kedua tidak ada unsur memutuskan tali silaturahim. Jadi jangan sampai kita doa, ya Allah, jangan pertemukan saya lagi dengan dia. Nah, misalnya, ya. Ya Allah, jangan sampai saya ketemu lagi sama atasan itu, ya kan? Orangnya terlalu rewel, bawel, ini macam-macam, tuntutannya macam-macam gitu kan. Ya Allah, celakain aja dia. Itu nggak boleh tuh, udah begitu, ya. Kita kalau dikasih beban, tuntutan itu, ya jangan kita berdoa yang jelek untuk orang lain gitu. Maka selama tidak ada 2 unsur itu, apa? 1 perbuatan dosa, yang kedua memutus tali silaturahim. Kalau seorang muslim memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah permohonan, a'tahullahu biha ihda salasin. Maka Allah pasti akan memberinya, menjawab doa itu dengan 3 macam jenis respon dan jawaban. Ya, 1, kata Nabi SAW, imma an yu'ajjilallahu da'watahu fid dunya, ya. Yang pertama, bisa jadi doa itu akan dibayar di dunia, cepat atau lambat. Ya, kan nggak mungkin kita doa sekarang pengennya besok langsung terjadi. Ya,
Atau bisa juga Allah memberikan itu terjadi. Jadi, tapi kita nggak boleh nih pasang target, pasang menekan, ya, menekan Allah tuh nggak boleh. Ya Allah, kabulkan doa saya besok. Kalau nggak besok, gua kafir. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya kan? Itu menekan namanya. Ya, atas manusia aja kalau ditekan seperti itu nggak etis, apalagi kepada Tuhan. Ya, maka jawab Nabi SAW, ya, kalau seorang muslim itu memohon kepada Allah, ada 3 pilihannya. Ya, 1, Allah bayar di dunia, ya, dipercepat terkabulnya doa itu di dunia, cepat atau lambat, yang penting di dia udah lunas, ya. Allah sudah lunasi itu permohonannya. Yang kedua, kata Nabi SAW, imma an yudakhira lahu fil akhirah. Di dunia dia tidak dijawab doanya, tidak dikabul seperti yang dia minta. Ya Allah, saya tertarik dengan fulana, ya, bukakan hatinya, terima lamaran saya. Ternyata ditolak, kan gitu. Udah berkali-kali ditolak juga, usaha terus, ya. Nah, tapi tidak jadi, ya. Pengennya seperti itu, tapi nggak dikasih sama Allah. Berarti Allah sedang pilihkan yang terbaik buat kita. Berarti yang tidak dikabulkan itu, kita harus meyakini bahwa itu tidak baik untuk dirinya, gitu. Nah, apa yang terjadi? An yudakhirallahu lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan menyimpan doa itu untuk diberikan nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi kalau nggak dapat sesuatu yang kita minta seperti yang kita hajatkan di dunia, setelah minta kepada Allah, jangan berputus asa, jangan berkecil hati. So apa kata Nabi? Itu doa disimpan buat tabungan kamu di akhirat. Insya Allah. Ya. Kalau kita banyak berdoa kebaikan kepada Allah, ya, berdoa minta kepada Allah harta yang banyak supaya bisa menghajikan orang tua, ya, bisa memberikan santunan pada fakir miskin, anak yatim, ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar bisa melakukan banyak hal-hal kebaikan, ya. Itu bisa jadi belum dijawab di dunia, tetapi nanti dia menjadi tabungan buat kita pahala di akhirat. Nah, yang ketiga ini yang menarik, kata Nabi SAW. Ya, imma an yusrafa, ya, anhu minas su'i mithluha. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu dijauhkan dari bencana-bencana. Ya, orang lain rumahnya kebakaran, dia enggak, ya kan? Orang lain kosannya kebakaran, kemalingan, dia enggak, gitu. Ya, orang lain tabrakan beruntun pada mati, dia selamat sendiri. Nah, itu akibat apa? Dari doa itu. Ya. Orang lain rumahnya kena banjir, longsor, tertimbun, banyak yang meninggal dunia, ternyata dia selamat. Ya, atau bisa menyelamatkan diri. Ya, itu juga bagian dari cara Allah menjawab doa-doa kita. Meskipun kita tidak minta seperti itu. Kan nggak ada orang, pernah nggak saudara, berdoa kepada Allah, tapi mintanya begini, ya Allah, kalau kebakaran, selamatkan saya. Ada nggak, pernah nggak minta doa begitu? Nggak pernah kan? Nggak terpikir gitu loh. Ya Allah, kalau ada gempa, Jakarta repot nih, buat kantor lantai 16 gitu. Ya, pernah nggak Anda minta, ya Allah selamatkan saya sebelum orang lain gitu? Nah, kan nggak pernah, nggak terpikir. Itu nggak pernah kita berdoa seperti itu. Ya, maka ketika itu diselamatkan oleh Allah kita dari bencana-bencana, itulah cara Allah menjawab, ya, merespon doa-doa kita yang belum terkabul secara, ya, seperti yang kita inginkan. Nah, inilah rumus doa dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu jangan kita berkecil hati, ya, sebab apapun usaha kita harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah, dibarengi dengan doa yang benar kepada Allah. Ya, tentu saja doa supaya terkabul bagaimana? Ya, yang pertama harus niat. Harus didasarkan tauhid kepada Allah, iman yang benar bahwa Allah pasti akan mengijabah doa kita. Dialah satu-satunya yang kita minta dan dia satu-satunya yang akan menjawab permintaan kita. Makanya nggak boleh doa itu pakai minta ke selain Allah, ya. Kalau kita minta doa kepada kepada makhluk selain Allah, maka
kita jatuhnya musyrik, ya. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, ya, ketika kita berdoa itu harus apa? Adabnya ada. Ya, harus terpenuhi adabnya. Apa adabnya? Pertama dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian kedua dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sama ketika mulai doa dengan hamdalah dan salawat, maka ditutup doa itu juga dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mungkin ada pertanyaan, kenapa doa perlu ada salawat? Salawat itu ibaratnya Anda isi mobil dengan Pertamax turbo. Doa semua orang bisa nyampe kepada Allah, tapi biar lebih cepat nyampe, kasih Pertamax turbo. Caranya bagaimana? Dengan bersolawat itu. Sebenarnya doa itu cukup dengan hamdalah, tapi kalau hamdalah aja kurang nendang. Ya, mesti ada selawatnya juga. Itu adabnya kata para ulama. Ya, ibarat kata semua orang bisa berhubungan dengan Allah langsung berdoa, bisa. Dengan hamdalah, iya. Tapi kalau mau lebih cepat sampai doa itu kepada Allah, ya, lebih diperhatikan oleh Allah, sebutlah nama Nabi Muhammad SAW dalam doa kamu, yaitu dengan bersolawat salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, ya, menjauhi makan, minum, dan nafkah yang haram. Kalau Anda ingin doanya terkabul, ya. Nah, kalau doanya susah dikabulkan, nah itu berarti ada masalah dengan makanan kita, minuman kita, nafkah kita, ya. Pekerjaan kita, mungkin ada yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ajaran dari syariat Islam, ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat itu, insya Allah, ya, usaha dan doa kita itu tidak akan mengkhianati hasil yang kita inginkan. Ya, sebab kita sebagai umat beriman ini harus senantiasa apa? Senantiasa optimis. Ya, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Itu perintah Nabi SAW. Berdoalah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu itu betul-betul yakin. Ya, bahkan bukan hanya yakin. Nabi memerintahkan kita untuk apa? Yulih hafid doa. Ya, bersungguh-sungguh. Ya, merintih, memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hajat kita, seperti anak kecil merengek-rengek minta kepada orang tuanya. Ya, harus lebih dari itu. Nah, ada beberapa kisah yang sangat menarik untuk kita jadikan ibrah tentang rahasia doa ini. Yang pertama, doa itu bisa dikabul oleh Allah kalau kita bertawassul dengan amal soleh. Ya, seperti kisah 3 orang Bani Israel terjebak di dalam gua. Ini hadis sahih dari Rasulullah. Ya, terjebak dalam gua. Ya, ketika mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba mulut gua itu, pintu keluarnya itu tertutup, tertimbun, longsor, batu besar. Ya, mereka nggak bisa keluar. Bagaimana caranya? Pengen bisa keluar nih. Mau telepon kagak ada telepon, mau WA nggak ada WA waktu itu, ya kan? Mau teriak juga siapa yang dengar gitu kan? Di tengah hutan pula sendirian gitu. Mereka hanya bertiga. Maka bagaimana caranya? Mereka memohon kepada Allah. Ayolah kita berdoa. Nah, gitu. Ini Nabi yang mengabarkan ini, ya. Kita berdoa, masing-masing kalian kita berdoa, memohon hajat pada Allah dengan menunjukkan kepada Allah amal terbaik yang pernah dilakukan. Ya, supaya kita bisa mengetuk pintu langit, kira-kira begitu. Satu, berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakan jalan keluar bagi kami. Kenapa? Karena saya dulu pernah dalam masa hidup saya, ya, selalu mencari keridhaan orang tua. Saya selalu cari nafkah, pulang bawa hasilnya selalu akan saya berikan kepada orang tua saya, ibu dan bapak saya. Sebelum ibu bapak saya makan, anak-anak saya nggak boleh saya kasih makan, nggak bisa saya kasih makan. Satu malam saya pulang udah kemalaman, ibu bapak saya udah tertidur, ya Allah, dan saya tungguin ibu bapak saya bangun. Saya nggak berani bangunin. Anak-anak saya padahal sudah merengek-rengek minta makanan itu, saya tidak kasih mereka, ya Allah. Sampai orang tua ini bangun, mereka makan dengan nikmat. Selesai makan masih ada sisa, baru saya berikan makan buat anak-anak saya. Ya Allah, jika dengan perbuatan itu Engkau ridho dan Engkau berikan
jalan keluar untuk kami, maka kabulkanlah. Terbuka. Ya, bergeser itu batu. Ya, padahal nggak ada yang menggeser. Tiba-tiba digeser sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa. Ya, apa doanya? Ya Allah, saya pernah dalam satu masa hidup saya sangat mencintai seorang perempuan. Ya, saya ingin betul-betul menikahinya. Ketika saya lamar dia memberi syarat, kamu boleh menikahi saya dengan syarat kamu bawa uang 100 dinar. Berapa 100 dinar? 100 dinar itu, satu keping dinar itu 4 gram emas. Berarti 100 kali 4 berapa? Waalaikumsalam. Berarti berapa? 400 gram. Ada nggak di sini yang maharnya 400 gram? Ada? Ada belum? Ibu-ibu yang di belakang pernah dikasih mahar 400 gram emas? Apa sekilo gitu kira-kira ya emasnya? Ada nggak yang ngasih? Belum ada ya? Nah, itu zaman dulu ada tuh. Ya, itu udah prestasi banget tuh. Ya, 100 dinar itu 400 gram emas. Ya, syaratnya itu. Lalu kemudian saya meninggalkan perempuan itu, lalu saya cari nafkah, berusaha, dapatlah hasil, saya bawa uang 100 dinar emas itu. Ya, ke hadapan si perempuan ini. Tapi hasrat saya waktu itu sudah sangat memuncak dan saya waktu itu sudah ingin memperkosa dan menggauli perempuan ini. Tapi apa kata si perempuan ini? Wahai pemuda, ya, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan kamu buka barang itu sebelum ada izin dari pemiliknya. Maka dia tiba-tiba tersadar dan kemudian dia tinggalkan perempuan itu dengan uangnya dia berikan. Ya, dia takut dosa, dia takut maksiat kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau ridho perbuatan saya itu, maka berikan jalan keluar untuk kami. Geser lagi. Yang ketiga, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pernah saya dalam satu masa hidup saya, ada orang bekerja kepada saya, ya, dia membantu saya untuk memanen gandum, ya. Tapi kemudian ketika dia datang ingin meminta haknya saya berikan, dia nggak mau. Ya, dia nggak mau. Malah dia pergi, menganggap apa yang saya berikan itu kekecilan buat dia gitu. Ya, maka dia pergi bertahun-tahun nggak balik. Dan saya gunakan, ya, nafkah itu, uang yang akan saya berikan itu, lalu saya kembangkan, saya investasikan, dan hasilnya investasi itu, ya, berupa ratusan ekor ternak. Ya, ketika dia datang kembali ingin mendapatkan haknya, maka saya bilang kepada orang itu ambil harta punya kamu. Ya, masa iya sampai segitu banyak? Kan saya dulu dapat dari ente cuma sedikit. Ya, nggak mungkin lah itu dapat ratusan ekor hewan ternak, ya. Nggak. Harta yang dulu mau saya berikan pada kamu lalu kamu tolak itu, saya kembangkan, saya investasikan, dan saya nggak ambil sedikit pun keuntungan dari situ. Saya berikan kamu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah, kalau engkau menganggap perbuatan itu baik dan engkau ridhoi, maka berikanlah jalan keluar untuk kami. 3 kali permintaan orang-orang baik ini, maka dengan cara itu Allah menggeser batu besar yang menutup pintu gua. Alhamdulillah. Jadi dengan amal soleh itu bisa. Ya. Ada lagi cerita doa dari seorang sahabat, ya, namanya Abu Mu'allaq. Ya, Abu Mu'allaq ini pernah didatangi oleh pencuri. Pencuri ini mau menghabisi nyawanya. Ya, padahal dia bilang apa? Ini saya punya harta banyak, kamu ambil aja. Kan ente namanya pencuri. Pencuri kan mau ngambil duit. Ya, jangan kamu bunuh saya. Enggak, saya datang kemari buat membunuh kamu. Siapa yang bayar kamu? Enggak ada yang bayar. Gue pengen bunuh ente aja. Loh, kaget dia kan. Oke, sebelum kamu bunuh saya, biarkan saya, berikan saya waktu, saya mau sholat dulu. Dia sholat hajat 4 rakaat. Minta kepada Allah, setelah selesai rakaat itu apa? Dia berdoa begini. Saya catat ini dalam catatan kecil saya, ya. Apa doanya? Ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alun lima yurid, as'aluka bi'izzika alladzi la yurab, wa bimulkika alladzi la yudam, wa binurika alladzi mala'a arkana arsyik, an takfiyani syarra hadzal lis, ya mughith aghithni, ya mughith aghithni.
Ya Allah yang maha penyayang, wahai zat yang memiliki aras yang sangat agung, wahai Allah yang maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak ada batasnya, dengan kekuasaanmu, kerajaanmu yang tidak ada ujungnya, dan dengan cahaya Engkau yang memenuhi seluruh aras jagat raya ini. Aku memohon kepadamu ya Allah, Engkau hindarkan aku dari kejahatan pencuri ini. Wahai yang maha memberikan pertolongan, tolonglah aku. Dia ucapkan itu 2 kali. Maka apa kata di dalam riwayat itu? Tiba-tiba ada seorang datang, penunggang kuda, dia bawa senjata, ya, lalu kemudian dia habisi pencuri itu, dibunuh oleh penunggang kuda ini. Padahal dia nggak tahu ini siapa, ini datang dari mana. Ketika ditanya, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Setelah engkau ucapkan doa tadi yang menggetarkan aras itu, maka aku diutus oleh Allah untuk melindungi kamu dari kejahatan orang ini. Ada terakhir cerita, kisah, ada 4 orang ahli hadis, ya, di zaman keemasan Islam, itu berkumpul, ya. Ada Imam Ibnu Khuzaimah, ya. Kemudian ada siapa lagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Itu berkumpul, ya. Mereka berkumpul untuk apa? Ternyata mereka kehabisan apa? Kehabisan bekal. Ya, ini keempat orang ulama, ya. Ibnu Jarir At-Tabari, itu disebutkan namanya. Kemudian Ibnu Khuzaimah, satu masa. Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dan Muhammad bin Harun. Ya, mereka berempat ini sedang dalam perjalanan menuju Mesir dari Madinah. Habis apa? Menelusuri hadis dari Rasulullah SAW. Sampai di Mesir bekal mereka habis. Mereka kelaparan, ya, luar biasa kelaparan. Mereka akhirnya mengemis minta-minta. Mereka akhirnya bilang, ya, masing-masing dari kita nanti gantian, ya, cari makanan keluar, minta sama orang gitu. Akhirnya mereka sudah tidak sanggup lagi untuk minta-minta, mengemis, ya, sangat kelaparan. Lalu kemudian ada seorang di antara mereka lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Khuzaimah sholat 2 rakaat dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada 4 orang ini yang pergi menuntut ilmu, mencari hadis Rasulullah SAW dan kehabisan bekal. Lalu apa yang terjadi? Nggak lama setelah doa dari Ibnu Khuzaimah ini, datang orang ngetok pintu mereka. Ya, tok-tok-tok. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum, dibuka, waalaikumsalam. Siapa kamu? Saya utusan penguasa Mesir. Ya, hendak mencari orang yang namanya Ibnu Khuzaimah. Ya saya. Ini ada titipan dari penguasa Mesir, kamu diberikan uang 50 dinar dengan 3 orang temanmu. Masing-masing dapat 50 dinar. Kalau uang ini habis, minta lagi, silahkan. Kami terbuka. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena kemarin malam, ya, atasan saya, ya, bos saya itu mimpi. Ya, mimpi, Allah tunjukkan kepada bos saya itu dalam mimpinya, ada orang-orang soleh yang kelaparan. Kamu harus bantu dia. Subhanallah, ya. Jadi dengan pertolongan Allah, dengan doa orang saleh, ya, itu semua bisa terjadi. Subhanallah. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat mengharukan seputar doa ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi hamba-hamba yang pesimis, senantiasa optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita selalu pasti menghajatkan, ya, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan masih semangat puasanya. Semangat nggak? Semangat, 5 menit lagi buka. Ya, terima kasih, ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak sekali ilmu yang dapat kita ambil, hikmah yang dapat kita ambil. Saking banyaknya saya bingung menyimpulkan Pak Ustadz. Tapi yang masih saya ingat di awal tadi, pentingnya mawas diri, pentingnya kita memulai pekerjaan segala sesuatu dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah. Agar yang kita lakukan itu selain memperoleh keberhasilan juga memperoleh keberkahan. Dan juga pentingnya kerja keras, mengupgrade diri
Karena dengan usaha yang keras, dengan doa yang khusyuk dan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan mudah-mudahan ini Pak Ustadz, apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi bisa kita implementasikan sehingga ke depan PT Lintas Group ini dengan kerja keras, dengan doa yang khusyuk dan bismillah, dan semoga lebih maju dan akhirnya berakhir dengan alhamdulillah. Insyaallah. Masih ada waktu 5 menit Pak Ustadz. Kita ada tanya jawab barangkali ya. Masih ada 5 menit, jadi silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti Pak Ustadz yang menjawab, atau kalau nggak ada yang bertanya, nanti Pak Ustadz yang bertanya Pak. Ya. Biar hadirnya yang menjawab. Ya. Silakan Bapak Ibu barangkali ada yang mau bertanya. Lambaikan tangan, acungkan tangan ya. Kalau nggak ada, Pak Ustadz yang bertanya mungkin Pak. Ya. Ini nggak ada yang bertanya. Nggak ada yang bertanya. Udah jelas semua. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Ada dong. Oh iya, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Pak Ustaz, kalau dari Al-Quran dan Al-Hadis, adakah waktu-waktu atau timing untuk berdoa supaya dibilang mustajab ya? Ya. Mau bicaranya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Waktu mana ya? Waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, ya, karena waktu itu adalah diijabahnya doa, ya, dalam Islam itu pertama adalah ketika kita sujud dalam sholat. Dalam sholat apa aja? Ya, apakah sholat fardu, sholat sunnah, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, ya, sholat rawatib, ya, qobliyah ba'diyah itu Nabi SAW mengatakan, ya, tempat terbaik untuk kalian berdoa adalah ketika kalian begitu dekat kepada Allah saat sujud. Ya. Yang kedua, pada saat turun hujan. Ya. Jadi ketika turun hujan jangan kita berandai-andai, menghayal-hayal gitu ya. Maka perbanyaklah doa. Ya. Ya, jangan juga nyantai-nyantai ketika turun hujan atau lebih sibuk memikirkan bocor genteng gitu, ya. Jadi lebih banyaklah kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, dalam Islam itu waktu yang terbaik adalah ketika sepertiga terakhir malam. Ya, sepertiga malam terakhir itu di waktu sahur, itu waktu terbaik untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu yang terbaik juga adalah ketika berpuasa. Ya, dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi itu, lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Ya, orang yang berpuasa itu ketika buka puasa itu punya keistimewaan. Ya, apa keistimewaannya? Punya satu doa yang diijabah oleh Allah. Sama dengan hadis Nabi yang mengatakan, salah satu la turaddu da'watuhum, yaitu al-imamul adil, ya, as-shaim hatta yuftir wa da'watul mazlum. 3 kelompok yang doanya tidak akan ditolak. Pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang berpuasa sampai dia berbuka puasa, dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Saya kira itu waktu-waktu yang terbaik ya untuk kita berdoa. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih, bagus hasil pertanyaannya. Masih bisa satu lagi mungkin ya Pak? Ya, boleh. Satu pertanyaan lagi. Iya, ini harus distimulasi kayaknya ya. Ini kan ada dikasih hadiah itu. Iya, tapi hadiahnya ditanggung panitia ini. Iya, silakan. Siapa? Tadi yang bertanya ini boleh langsung aja dikasih. Ya. Aduh. Silakan. Ini karya Pak Ustadz sendiri. Ya. Pak. Ya. Ya, mari. Nanti terakhir. Oh, nanti terakhir. Biar ada waktu yang lain. Silakan. Satu pertanyaan lagi. Dapat hadiah nih kalau yang bertanya lagi. Oh, Pak. Ya. Bentar, Pak. Masih ada 4 judul lagi. Nah, mau dihabisin nggak nih bukunya, gitu kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apa sih hakikatnya kita tuh harus doa meminta sama Allah? Padahal pada dunia ini nafas pun kita udah kasihkan. Apapun semuanya udah. Ya. Apa yang harus kita berdoa Allah? Ya. Karena kita kan hanya bermunajat supaya kita tuh dikasihkan keberkahan ketika kita nanti sudah usai di dunia yang fana ini. Mohon izin untuk jawab. Ya, terima kasih. Kenapa kita mesti berdoa? Bukankah semuanya sudah dikasih sama Allah? Betul. Ya, tanpa diminta Allah sudah kasih rezeki. Bahkan kepada yang tidak percaya kepada Allah sekalipun. Walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang yang mau bekerja dan berusaha pasti dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ya. Dan itu syarat mutlak ya. Kalau orang muslim beriman nggak bekerja, dia nggak dapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau orang non-muslim, dia mau bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Gitu. Itu hukum alam itu, hukum sunnatullah itu ya. Nah, tapi kan hidup kita ini bukan hanya sekedar bernafas, ya, bisa makan, bisa minum, ya. Itu kan batasan hidup minimalis. Kan kita maunya ada, bukan cuma apa? Bukan cuma yang hajat hidup yang sifatnya urgent ya. Ya, kita perlu apa? Jalan-jalan ya, kita perlu ada yang sifatnya komplementer ya, bukan hanya yang sifatnya kebutuhan dasar itu. Maka ada juga prestis, ada juga keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang lebih dari biasanya. Itu kan kita perlu hajat dan permohonan. Dan kenapa kita menghajatkan itu, berdoa kepada Allah? Itu sebagai bentuk apa? Allah suka kepada orang yang berdoa. Ya, kenapa? Itu menunjukkan bahwa dia nggak sombong, bahwa dia mampu untuk mewujudkan itu semua tanpa pertolongan Allah. Itu nggak seperti itu. Allah nggak suka justru. Allah lebih suka kepada hamba yang banyak berdoa daripada yang nggak pernah berdoa. Yang nggak pernah berdoa itu dianggapnya sombong. Ya, lu nggak perlu sama gua ya. Nah, kira-kira begitu kan? Allah nggak suka itu. Jadi tunjukkan bahwa kita ini merendahkan hati kita di hadapan Allah, menghajatkan apapun, kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mulai dari yang terkecil sampai yang besar, Allah suka. Jadi kalau kita kan nggak mau nih, sifat manusia itu kan nggak mau apa? Disusahin sama orang, ya. Dikit-dikit ada teman minta tolong, kan kesel kita. Ya, itu sifat manusia. Ya, dikit-dikit minta. Akhirnya ya kita kunci pintu atau kita nggak angkat telepon dia kan, atau kita nggak balas WA-nya sama sekali gitu. Tapi Allah nggak begitu. Ya, itu bedanya kita makhluk dengan Khalik. Ya, Allah itu senang kalau hamba itu banyak mintanya. Ya, itu menunjukkan apa? Kita ini perlu sama dia. Kita ini berhajat kepada dia. Karena dia yang maha kaya. Antumul fuqara ilallah wa huwal ghaniyul hamid. Kalian semua itu fakir kepada Allah, miskin di hadapan Allah. Ya, sebab dialah satu-satunya yang maha kaya dan maha terpuji. Demikian. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita.
Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.